Halo semuanya, selamat datang di bulan Web Development di SC Gunadarma. Pada bulan Web Development kali ini kita akan belajar membangun sebuah website mulai dari sisi client side atau lebih dikenal dengan istilah front-end engineering. Framework atau library yang kita gunakan pada bulan ini adalah React.js, salah satu framework front-end yang paling populer dan dipercaya oleh banyak tech companies maupun software house di Indonesia. Salah satunya adalah Tokopedia maupun Traveloka. React.js sendiri membutuhkan beberapa dependensi dan tools untuk memudahkan dalam proses pengembangannya. Untuk itu, video ini bertujuan untuk membantu kita dalam melakukan proses instalasi. Oke, kita mulai ke proses instalasi yang pertama. Fitur-fitur yang digunakan oleh React.js umumnya berupa library. Untuk itu, pengembangannya sangat bergantung kepada penggunaan library. Pada JavaScript, library tersebut dibundle dan dihandle dalam suatu package manager. Ada dua package manager yang sering digunakan, yakni Yarn dan NPM. Sebagai pemula, biasanya kita menggunakan NPM. Nah, NPM atau Node Package Manager sendiri merupakan bagian dari Node.js. Jadi, di sini kita hanya menginstal dan mendownload Node.js saja, dan di dalamnya kita akan mendapatkan layanan dari NPM itu. NPM memiliki dua kegunaan mendasar, yaitu sebagai repository online di mana penggunanya dapat membagikan modul Node.js dan aplikasi karyanya. Jika ingin menggunakan sebuah modul, kita tinggal mencarinya di repository atau dokumentasi NPM, mengunduhnya, lalu menginstalasinya di komputer atau project kita. Kedua, NPM juga merupakan command line yang digunakan untuk menginstal modul-modul tersebut beserta dependensinya. Jika menginginkan fitur-fitur Node.js terbaru, kita bisa dapat mengunduh installer versi paling kini yang ada di sebelah kanan, yaitu versi 15.8.0 yang merupakan current version. Namun, tidak ada salahnya untuk menggunakan installer dengan versi yang lebih lama atau versi stable. Versi ini umumnya digunakan oleh para developer dalam proses pengembangannya, karena versi ini dikenal sebagai versi yang lebih mapan dan lebih stable, yaitu versi 14.15.5 LTS. Namun, pada tutorial kita nanti, kita akan menggunakan versi yang lebih terbaru atau versi 15.8.0. Oke, langsung saja kita download versi 15.8.0 ini. Teman-teman tinggal ikuti saja tutorial yang diberikan oleh Node.js Setup hingga proses instalasinya selesai. Agree, accept. Dan saran saya untuk destinasi folder tempat penyimpanan Node.js-nya, teman-teman bisa menyimpannya di dalam directory yang sama dengan directory operating system teman-teman. Kalau saya menyimpannya di storage atau local disk C, yaitu tempat di mana saya menyimpan operating system saya. Teman-teman bisa cek di sini di local disk, oke, di bagian ini ya, di program files /node.js, ya, lalu next, oke. Karena saya sudah menginstalnya, jadi saya tidak perlu next dan teman-teman bisa langsung next saja dan mengikuti proses instalasinya sampai selesai. Setelah berhasil menginstal, teman-teman tinggal ketik di search bar Node.js, oke, open file location, lalu pilih Node.js dan open file location. Nah, di sini teman-teman bisa copy direktorinya Ctrl+C ya. Kemudian pergi ke disk PC, klik kanan lalu properties. Pergi ke advanced system setting,
lalu ke environment variables, pilih path, kemudian new. Teman-teman bisa menuliskan di sini sebagai Node.js. Bawahnya tinggal di copy saja direktorinya, atau teman-teman bisa klik 2 kali di sini, kemudian new, dan pastekan alamat dari storage Node.js tersimpan seperti ini ya, untuk memastikan Node.js terinstall dengan baik di operating system kita dan bisa digunakan dalam setiap project yang kita gunakan. Untuk memastikan proses instalasi sudah benar, teman-teman bisa ke prompt atau ke command prompt, lalu run as administrator. Di sini teman-teman bisa tuliskan node min v. Oke. Ini merupakan versi Node.js yang saya gunakan atau versi 15.5.1. Lalu ketikkan npm min v. Ini merupakan versi dari npm yang saya gunakan, yaitu versi 7.5.2. Apabila dua versi ini sudah muncul di command prompt kita, berarti kita sudah siap untuk masuk ke instalasi berikutnya. Instalasi yang kedua adalah Visual Studio Code. Nah, Visual Studio Code ini adalah salah satu text editor favorit saya karena Visual Studio Code mendukung banyak programming language, dan juga Visual Studio Code adalah open source application di mana kita bisa menginstalnya di macOS, di Windows maupun di Linux. Apabila teman-teman menggunakan macOS, teman-teman bisa menggunakan dan mendownload di sini di stable version. Kalau teman-teman menggunakan Windows, teman-teman bisa mendownload versi stable di sini, dan Linux tentukan apa teman-teman menggunakan Debian atau yang lain. Oke, ikuti saja window instalasinya hingga selesai. Oke, setelah teman-teman berhasil menginstal dan mengunduh Visual Studio Code di komputer teman-teman, setelah itu saya akan menjelaskan bagian-bagian yang ada di Visual Studio Code. Yang pertama adalah bagian Explorer. Di sini adalah tempat kita untuk menaruh source code kita maupun folder directory project yang akan kita gunakan. Tinggal open folder saja dan cari project apa yang akan kita kerjakan. Lalu di sini ada search navigasi, ya, untuk mencari keyword atau sintaks yang teman-teman ingin cari. Lalu ini ada source control. Jadi di sini bisa terlihat tree repository teman-teman. Lalu ada debugger atau compiler, ya, ini biasanya. Nah, untuk ekstensi sendiri kita akan menginstal ini: satu, Babel JavaScript, kedua, Beautify, ketiga, bracket pair colorize, keempat, .env, kelima, ES7 React Redux GraphQL React Native Snippets. Nah, snippets ini memudahkan kita untuk memunculkan autocomplete dari sintaks yang akan kita gunakan. ESLint, image preview, live server, npm IntelliSense, prettier, Visual Studio Intel Code. Selanjutnya kita masuk untuk membuat akun Commerce.js. Nah, di sini teman-teman bisa ke login, atau apabila teman-teman
belum punya akunnya, teman-teman bisa ke sign up. Sign up-nya sangat mudah, teman-teman bisa login menggunakan akun GitHub teman-teman dan akun Google teman-teman. Oke, pada bulan web development kali ini kita tidak perlu membuat back-end endpoint maupun admin dashboard untuk membuat sebuah endpoint, melainkan kita langsung menggunakan end user product yaitu Commerce.js yang akan mensuplai kita API yang ada di Commerce.js. Langkah pertamanya kita bisa ke API keys. Nah, di sini ada beberapa key yang disediakan oleh Commerce.js. Akan tetapi key yang akan kita gunakan pada project kali ini adalah sandbox public key atau testing key. Di sini teman-teman bisa copy. Nah, nanti kita akan demonstrasikan lebih lanjut di project kita. Selanjutnya kita bisa pergi ke shipping. Karena shipping ini cukup lama menurut tampilannya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu. Project kita nanti kita akan mengcloning website dari Nike. Jadi kita mereferensikan barang-barang dari Nike. Teman-teman bisa cari saja barang apa yang mau ditampilkan di website teman-teman. Kalau saya sendiri nanti akan mempresentasikan produk-produk sepatu dari Nike. Nah, ini bisa teman-teman cari informasinya seperti namanya ini, deskripsinya men shoe, dan harganya bisa teman-teman sesuaikan dan masukkan ke dalam Commerce.js-nya nanti. Nanti saya akan jelaskan bagaimana caranya. Untuk gambarnya sendiri, teman-teman tinggal klik kanan, lalu open image in new tab. Nah, teman-teman bisa langsung ke save image aja. Oke, gitu ya. Simpan di directory teman-teman. Oke, kita sudah masuk ke setup shippingnya. Di sini kita buat dua zona atau dua option pengiriman barang, yaitu domestik dan regional ASEAN. Caranya adalah ini teman-teman bisa klik ini aja. Nanti tuh sebenarnya tampilannya tuh USA ya, tapi kita ubah aja namanya jadi domestik sama Indonesia. Terus bisa pilih di sini negaranya. Oke. Nah, bisa pilih negara. Kalau saya Indonesia. Sini sudah ada Indonesia. Ya, karena Indonesia sudah dipilih tadi di sini, jadi sudah tidak ada di opsinya. Terus teman-teman bisa namakan ini sebagai domestik dan tidak menambahkan rate amount karena shippingnya masih di dalam satu negara ya, jadi tidak usah menambahkan rate amountnya. Untuk regional atau ASEAN ini kita bisa klik, atau teman-teman sebelumnya bisa ditambahkan aja add zone. Nah, teman-teman bisa tambahkan ini regional ASEAN atau sesuai keinginan teman-teman apa. Lalu di sini teman-teman bisa tambahkan negara-negara apa saja yang include sebagai regional ASEAN ini. Include pengiriman atau shipping barang di wilayah ASEAN. Ini bisa cari Malaysia. Oke, bisa cari Singapura. Dan lain sebagainya. Oke, karena di sini saya sudah buat. Di sini ada Brunei, Kamboja, Laos, Myanmar, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam. Lalu untuk rate amount-nya saya tambahkan 10.000 untuk biaya ekspedisi shipping zone di wilayah ASEAN. Lalu update shipping zone. Tadi kan saya sudah bilang
project di bulan ini kita akan membuat sebuah aplikasi website loan dari Nike. Untuk itu produk-produknya juga kita akan mengambil dari website Nike-nya. Di sini teman-teman bisa langsung ke produk aja, ke navigasi produk. Di sini saya sudah pernah membuat produk-produknya. Cara membuat produknya ini seperti ini, bisa ke add product. Oke. Lalu teman-teman cari produk apa yang teman-teman mau tambahkan ke website kita. Contohnya, nah ini sendal ya, yang namanya Nike Air Max 90. Ini bisa kita copy aja, paste di sini. Deskripsinya ini nih, slide, nggak usah pakai bold, biasa aja. Price nya 1 juta, dibeli 999.000. Lalu untuk gambarnya teman-teman bisa pilih gambar yang sesuai dengan teman-teman. Saya coba untuk yang ini aja, pilih yang ini, open image in new tab. Teman-teman bisa klik kanan lalu open image in new tab. Nah, di sini teman-teman langsung bisa save image as. Nah, ini namanya jadi apa? Air Max slide. Di show in folder, buka ininya, Commerce.js nya, lalu kita bisa drag and drop aja. Untuk shipping optionnya kita bisa pilih domestik dan regional, kita enable aja. Oke. Setelah berhasil diupload gambarnya, kita tinggal save produk, maka produk ini akan tersimpan di dalam aplikasi kita. Kita saja. Oke, kita rekap lagi. Di Commerce.js ini kita membutuhkan atau mengunjungi 3 navigasi, yaitu yang pertama API key di navigasi developer, dan kita nantinya akan menggunakan sandbox public key ini, tapi nanti kita demonstrasikan di weekly web development aja. Lalu ke setting navigation, kita pilih shipping. Shipping ini merupakan opsi ekspedisi dari pengiriman barang. Nah, kita tadi sudah membuat opsi domestik dan opsi regional. Lalu untuk produknya sendiri, kita bisa ke navigasi produk, lalu pilih yang produk. Di sini kita referensikan produk-produk kita sebagai produk-produk dari Nike. Dan teman-teman bisa langsung mengunjungi website resmi Nike untuk mencari barang-barang apa saja yang teman-teman inginkan di website teman-teman. Oke, bisa ditambahkan sesuai yang tadi sudah kita demonstrasikan dengan add product. Kemudian bisa kita cari barangnya, contohnya ini tadi Nike Air Max 90, bisa di copy langsung. Deskripsinya ada di sini, yaitu slide, bisa di copy langsung. Oke. Untuk harganya bisa disesuaikan, yaitu 999.000. Dan gambarnya bisa teman-teman download aja, open ini, lalu save ini ya, dan bisa langsung di drag and drop di sini. Tunggu sampai prosesnya selesai.
Sambil menunggu prosesnya, kita bisa langsung ke shipping option. Di sini pilih opsi pengiriman barang yang akan kita gunakan di project kita. Kita menggunakan dua opsi, yaitu domestik dan regional yang sudah kita bikin sebelumnya. Kemudian teman-teman bisa langsung save produk. Selanjutnya kita akan menggunakan Stripe untuk proses pembayarannya. Namun ada warning dulu nih, kita tidak menggunakan full layanan Stripe. Nanti kita akan mendemonstrasikan mock transfer saja, karena untuk menggunakan Stripe sendiri kita membutuhkan credit card untuk melakukan proses registrasi akun kita. Nah, karena kita kendala di credit card, jadi nanti kita hanya menggunakan Stripe ini pada layanan user interface-nya saja, tidak full pembayaran dari Stripe karena tadi permasalahan credit card tersebut. Oke, kita langsung saja masuk ke sini. Nah, nanti teman-teman bisa sign up dulu ya, daftar ini. Tinggal daftar aja sesuai dengan keinginan teman-teman atau akun teman-teman. Kalau saya sudah punya, jadi saya langsung masuk aja. Nah, di email ini masukkan email yang tadi sudah teman-teman masukkan atau teman-teman daftarkan. Di sini saya menggunakan email ini. Oke, setelah masuk ke layanan ini, teman-teman harus memverifikasi dulu Stripe-nya, akun Stripe-nya di Gmail teman-teman. Nanti teman-teman tinggal masuk aja ke Gmail tempat kalian registrasi, lalu lakukan verifikasinya aja ya, gampang kok. Nah, di Stripe ini kita hanya membutuhkan API key-nya aja atau kunci API-nya, yang mana kuncinya itu ada di field token ini. Nah, nanti teman-teman bisa salin lalu dipastekan di project kita. Namun sekali lagi, demonstrasi ini nanti akan kita perlanjut di tutorial weekly web development berikutnya. Setelah membuat akun Stripe, nah lanjut kita ke React-nya itu sendiri. Sebagaimana yang sudah disebutkan tadi, React.js adalah sebuah library yang digunakan untuk membangun user interface atau tampilan sebuah website. React.js menggunakan HTML, CSS, dan JavaScript dalam membangun sebuah user interface web. Perhatikan website React ini. Nah, biasanya kalau tanpa menggunakan framework, kita akan menulis HTML-nya atau user design-nya dalam satu file HTML saja, bukan? Dengan menggunakan library atau framework seperti React.js ini, kita bisa membagi beberapa bagian. Contohnya ada bagian navbar, ada bagian hero atau bagian banner, ada bagian tombol atau button, ada bagian konten, dan di sini ada beberapa konten yang memiliki desain yang sama. Seperti ini ada desain yang sama juga, namun memiliki data yang berbeda. Di sini juga ada footer, ada bagian footer. Nah, mengapa desain tersebut perlu banget dipecah-pecah menjadi komponen-komponen? Jawabannya adalah biar kita tidak menulis kode secara berulang untuk desain yang sama. Nah, React ini mendukung fitur tersebut. Untuk memulai project baru, teman-teman bisa langsung ke tag the tutorial. Lalu di sini bisa teman-teman baca dokumentasinya. Nah, untuk lebih singkatnya, teman-teman bisa ikuti cara instalasi atau pembuatan project baru pada React.js yang saya akan demonstrasikan. Pertama, teman-teman masuk ke file manager, lalu cari di mana project teman-teman akan disimpan. Saya pilih ini aja, lalu bikin satu folder baru kosong, namanya React. Saya tuliskan saja di cmd. Oke, sekarang kita sudah ada di path dari React atau folder React yang akan kita jadikan wadah untuk project React Weekly kita.
Oke, komen yang akan saya tulis adalah npx create react app, lalu nama project kita di bulan ini yaitu Nike Clone. Oke, setelah kita berhasil menginstal project create kita yang bernama Nike Clone, kita bisa masuk ke Visual Studio Code. Oke. Nah, ke sini, lalu open folder, cari di mana tempat kita menyimpan folder project tersebut. Tadi saya di React, Nike Clone, select projectnya. Oke, sini kita akan menyisipkan beberapa setting. Teman-teman bisa ke file, lalu ke preference, ke setting, lalu ke workspace, pilih workspace ini, tuliskan emmet. Nah, di sini di include language ini teman-teman bisa add item, tuliskan JavaScript, value-nya JavaScript React, lalu oke. Nah, nanti dia akan proses loading gitu, tunggu saja sampai selesai. Lalu teman-teman bisa ke terminal ini, new terminal, atau shortcutnya Ctrl tilde. Tilde itu lambang di samping angka 1. Oke, lalu tuliskan npm start untuk running aplikasi React kita. Tunggu sampai prosesnya selesai. Nah, nanti dia akan membuka page baru yang menampilkan project React kita. Nah, seperti ini. Semoga tutorial kali ini membantu. Sampai jumpa di pertemuan web development di bulan Maret. Sampai jumpa.